Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri, yang bernama Jack dan juga Maylin, yang mana pada saat ini mereka baru saja pindah ke apartemen baru. Diceritakan Jack merupakan seorang penulis novel, sedangkan sang istri berprofesi sebagai pengusaha perancang busana. Pada malam hari, Jack yang sedang mengerjakan cerita sebuah novel tiba-tiba didatangi Milen mengajaknya untuk endehoy. Namun Jack meminta Milen agar tidak mengganggu dan menyuruh Milen untuk menunggu menyelesaikan novelnya dahulu. Tetapi Milen yang sudah tidak tahan terus saja merayunya, dan pada akhirnya mereka pun berendohoy. 10 minutes. Malapit na ako. Look. Milen yang terlalu bersemangat dengan gerakan pemanasan itu, menggigit bibir Jack hingga berdarah. Jack yang mendapatkan gigitan itu seketika berteriak kesakitan, kemudian Jack keluar dari dalam apartemen tersebut. Sesampainya di luar, Jack bertemu dengan pria parubaya yang bernama Arman. Rupanya Arman adalah seorang penulis novel yang sudah cukup terkenal. Jack lalu memperkenalkan diri kepada Arman, bahwa dia adalah penghuni baru di apartemen itu dan baru seminggu pindah ke apartemen tersebut. Jack juga mengatakan bahwa ia sudah sejak lama mengidolakan sosok Arman. Arman kemudian mengatakan kepada Jack bahwa dia harus berhati-hati karena di apartemen tersebut dihuni oleh hantu wanita yang suka mengganggu. Setelah mengatakan itu Arman kemudian pamit untuk masuk ke dalam apartemennya. Pria tua itu ternyata tinggal di sebelah apartemen Jack. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan Jack yang sedang membeli sebuah novel hasil karya dari Arman. Sementara itu terlihat seorang wanita yang sedang menjahit sebuah kain di dalam kamarnya, namun jari tangannya tak sengaja tertusuk jarum sehingga membuat jari lentiknya menjadi berdarah. Sementara itu, terlihat Arman yang sedang sibuk mengetik novel karangannya, namun sepertinya saat ini dia sedang tidak fokus. Di sana juga terlihat wanita cantik itu mendatangi Arman, yang ternyata wanita cantik itu tinggal satu apartemen bersama Arman. Di tempat lain Maylin bersama teman-temannya, sedang asyik mengobrol dan bercanda. Di situ juga terlihat Jack yang sedang sibuk dan fokus di depan layar komputernya. Those great boobs? Or are those... Go! Kemudian, Jack menemukan selembar kertas di bawah pintu apartemennya. Setelah membaca tulisan tersebut, ternyata itu adalah undangan dari Arman untuk datang ke tempatnya, yang mana Jack dan Milen pun berkunjung ke tempat Arman, dan disinilah akhirnya Jack dan Maylin tahu bahwa wanita cantik itu adalah putrinya Arman, dan dia bernama Belle. Kayo na po yung iniidolo ko and very good. Setelah cukup lama mengobrol, Belle dan Arman mengajak pasangan suami istri itu untuk makan malam bersama. Setelah kembali dari tempat Arman, Jack sangat gelisah mengingat kecantikan si Belle, kemudian dia pun menulis sebuah kisah novel yang terinspirasi akan kecantikan dan tubuh bohai Belle. Namun saat menulis novel itu, Jack kembali lagi ke apartemen Arman untuk mengambil sapu tangannya yang tertinggal. Tanpa diduga yang membuka pintu ternyata si Belle, yang mana saat itu Belle mencoba merayu Jack. Tanpa basa-basi mereka pun akhirnya bercipokan. Saat keduanya sedang asik bercipokan, tiba-tiba terdengar suara Arman yang menghampiri mereka. Seketika mereka menghentikan aktivitas yang mereka lakukan tersebut. Kemudian Jack mengatakan pada Arman, bahwa ia kembali untuk mengambil sapu tangannya yang tertinggal. Arman juga memberikan novel Jack yang sudah ia tanda tangani. Kemudian Jack pun pergi dan kembali ke apartemennya. Pada keesokan harinya, Jack yang sedang mencuci pakaian di sebuah laundry apartemen bertemu dengan Belle yang juga sedang mencuci. Mereka pun kemudian saling menyapa satu sama lain dan saling mengobrol, dan disinilah mulai terlihat kedekatan di antara mereka berdua. Kumusta? Anong araw ko nagli-laundry? Fabric conditioner po. Sekembalinya dari tempat itu, Jack kembali melanjutkan menulis novel sambil membayangkan wajah cantik Belle. Di sisi lain Belle yang sedang berada di dalam kamarnya, sedang menuliskan isi hatinya di sebuah buku diari, dan di sini kita akan mengetahui bahwa ternyata Belle ini jatuh cinta kepada Jack. Di hari berikutnya, Jack dan Milen terlihat pergi ke sebuah gereja, yang mana pada saat ini Jack ingin berdoa, meminta permohonan di dalam gereja. Namun di saat mereka akan memasuki gereja, Milen justru menarik tangan Jack dan mengajaknya ke halaman belakang, ingin mengajak Jack untuk bermantap-mantap. Tentu saja ajakan tersebut langsung ditolak oleh Jack, kemudian Jack mengajak Milen untuk masuk kembali ke dalam gereja, namun karena Milen merasa tidak nyaman dia kemudian keluar dari tempat tersebut. Tak lama setelah Milen pergi, terlihat Belle yang sedang memasuki gereja dan langsung duduk di depan Jack. Pada saat itu Jack berniat untuk menghampiri Belle, namun Arman terlebih dahulu datang dan langsung duduk di sebelah Belle. Beberapa hari kemudian, Jack dan Milen yang hendak masuk ke dalam lift,
bertemu dengan Belle yang sepertinya baru saja pulang dari luar. Di situ Maylin menanyakan tentang kabar Belle beserta ayahnya. Belle kemudian menjawab kabar ia dan ayahnya dalam keadaan baik-baik saja. Singkat cerita, Arman yang terlihat sedang sibuk menulis cerita novel, sedang tidak fokus dalam menulis, sehingga ia memutuskan untuk keluar dari apartemen untuk mencari udara segar. Melihat Arman pergi, Jack segera bergegas masuk ke dalam apartemen Arman. Bersamaan dengan itu, Milan melihat Jack yang sedang masuk ke dalam apartemen tersebut. Namun Milan hanya melihat sekilas dan masuk ke dalam apartemennya. Sementara itu, Jack yang sudah berada di dalam langsung disambut oleh Belle. Kemudian Belle mengajak Jack untuk masuk ke dalam kamarnya. Setelah sampai di kamar mereka kemudian langsung bermantap-mantap dengan sengit. Di saat sedang bermantap-mantap Jack dikejutkan dengan kedatangan Arman, yang mana Arman hendak mengambil bukunya yang tertinggal. Setelah Arman pergi, Jack dan Belle kembali melanjutkan permantapan mereka yang sempat tertunda oleh kedatangan Arman. Setelah selesai dengan kegiatannya itu, Jack kemudian kembali ke dalam apartemennya, yang mana pada saat itu, Milan menanyakan apa yang ia lakukan di tempat Arman. Kemudian Jack beralibi bahwa dia hanya memberi sesuatu kepada Arman. Di sisi lain Belle yang merasa senang sehabis berendehoi dengan Jack, menulis ungkapan hatinya ke dalam sebuah buku diari. Uy, matay na ako. Basa ako. Kunyang kamay sa ilalim ng palda ko. Beberapa hari kemudian, Milan mengadakan pesta kecil-kecilan di apartemennya, yang mana pada saat itu dia ditemani oleh dua orang teman wanitanya. Kemudian Milan menyuruh Jack untuk pergi membeli minuman, dikarenakan stok minuman mereka telah habis. Di saat itu juga datanglah teman Milan yang lain, yang mana sahabat Milan tersebut merupakan sepasang suami istri. Setelah berkenalan, Jack kemudian keluar untuk membeli minuman yang diminta oleh Milan. Setelah Jack pergi, pesta kembali dilanjutkan dengan aktivitas bermantap-mantap, namun di sini Milan tidak ikut dalam pesta permantapan itu. Setelah kembali membeli minuman, Jack tiba-tiba ditarik oleh Belle masuk ke dalam apartemennya. Belle kemudian kembali mengajak Jack untuk berendohoi dan bermantap-mantap. Ipuin mo ko, Jake. Kemudian, Belle mengutarakan isi hatinya kepada Jack. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Jack. Di saat itu juga, Belle mengatakan bahwa ia selama ini sangat tertekan dengan Arman ayahnya. Setelah selesai berendehoi, Jack kemudian pulang ke apartemennya, yang mana pada saat itu teman-teman istrinya sudah tidak ada. Di situ hanya terlihat Milan yang tertidur di sofa dalam keadaan mabuk. Jack kemudian menggendong tubuh Milan dan membawanya ke dalam kamar. Pada keesokan harinya, Belle berpamitan kepada Arman bahwa ia akan pergi dan akan pulang terlambat. Setelah itu Arman kemudian masuk ke dalam kamar Belle, yang mana pada saat Arman membuka dan membaca isi diari yang ditulis oleh Belle, akhirnya dia mengetahui bahwa Jack telah berselingkuh dengan putrinya itu. Setelah itu, Arman pergi ke apartemen Jack, yang ternyata di sana hanya ada Mylen, yang mana pada saat itu Mylen curhat kepada Arman bahwa sebenarnya dia dan Jack tidak bahagia, bahkan Mylen mengatakan sebenarnya ia sangat bosan menjalani hidup bersama suaminya itu. Sementara itu, Arman yang memahami situasi yang dialami oleh Mylen, mengatakan saat ini hatinya tidak dalam keadaan baik-baik saja, ia tak rela jika putrinya itu menjalani hubungan bersama Jack. Mylan yang tak tahu harus berbuat apa, hanya bisa meminta maaf kepada Arman sambil menangis. Sorry. Beberapa hari kemudian, Milan dan Belle bertemu di tempat laundry, yang mana pada saat itu, Milan bertanya kepada Belle apakah dia sudah pernah melihat pakaian dalam pria sebelumnya. Namun Belle tidak menjawab pertanyaan itu. Kemudian Mylen kembali bertanya apakah Belle saat ini masih perawan. Selanjutnya Mylen mengatakan bahwa ia sedang mencari seorang wanita untuk dijadikan pasangan mantap-mantap bersama suaminya. Belle yang masih diam tak jawab sepatah kata pun langsung bereaksi dan bermantap-mantap bersama Mylen. Isang babae para sa aming mag-asawa. Sekreto lang natin. Tapi di tengah permantapan itu Mylen justru menghentikan aktivitas tersebut dan kabur meninggalkan Belle dari tempat itu. Hari demi hari terus berlalu, Jack dan Belle kini semakin tak terpisahkan, yang mana pada saat ini mereka mengisi aktivitas dengan berendehoi dan terus bermantap-mantap setiap waktu. Mereka melakukan itu di mana saja dan kapan saja, melakukan di tangga apartemen, di dalam lift, dan bahkan mereka juga melakukan endehoi di halaman belakang gereja. Akibat terlalu sering berendehoi dengan Belle, membuat Jack kurang bersemangat saat melakukan endehoi bersama Mylen. Merasakan hal itu, Mylen menjadi kecewa dan marah, hingga bertanya kepada Jack apakah Jack mempunyai wanita lain. Jack meminta maaf kepada Milan atas sikapnya yang kurang memuaskan, namun Mylen yang sudah sangat marah, langsung pergi meninggalkan Jack dari dalam kamar tersebut.
Beberapa hari kemudian, Jack melihat Arman sedang pergi keluar dari apartemen. Tanpa berpikir panjang, Jack segera bergegas menemui Belle yang sedang sendirian. Jack pun langsung mengajak Belle untuk endehoy. Namun kali ini Belle menolak ajakan Jack yang mana pada saat ini ia sedang datang bulan. Di saat bersamaan, Jack menemukan dalaman pria yang tergeletak di bawah tempat tidur Belle. Kemudian Jack bertanya kepada Belle, dalaman siapa yang ada di dalam kamarnya tersebut. Belle kemudian mengatakan itu adalah celana dalam milik ayahnya, yang faktanya semenjak ibunya telah tiada, Arman hampir setiap hari endehoy dengannya. Kinikita ba yung mga lalaki? Tell me! Sa papa ko! Kailan pa? Yung bata pa. Pero paulit-ulit, Jack. Mendengar hal itu Jack terdiam dan tidak bisa berkata-kata, kemudian ia pergi meninggalkan Belle sendirian. Setelah kejadian itu, Jack merasa sangat galau sekaligus marah kepada Arman. Ia kemudian memutuskan untuk kembali menemui Belle, yang mana dia mengatakan bahwa ia akan membantu Belle dan tidak akan pernah meninggalkannya. Mereka berdua pun berjanji untuk saling mencintai dan akan tetap terus bersama untuk selamanya. Hindi na tayo magkakaiwalay pa. Setelah pulang ke apartemen, Jack disambut oleh kemarahan Mylen, yang mana Mylen bertanya dari mana saja ia seharian ini. Jack pun kembali beralibi bahwa ia sibuk bekerja sehingga membuatnya terlambat pulang. Namun Mylen sudah tidak percaya lagi dengan alasan Jack kali ini, dan kini dia telah curiga bahwa Jack telah mempunyai wanita lain, sehingga mereka berdua pun bertengkar dan saling menyalahkan. Check my messages. Bullshit! Work is sacred! Hindi ka ganyan! Mylen yang merasa galau, mencoba untuk menenangkan diri di sebuah restoran. Tak lama kemudian, Arman datang menghampirinya, yang mana pada saat itu Mylen curhat kepada Arman bahwa Jack saat ini telah bermain gila dengan wanita lain. Arman kemudian bertanya kepada Mylen, apa yang akan dia lakukan saat ini. Milan pun berkata bahwa ia akan mencari wanita itu dan akan menghabisinya. Babae o si Jay? Yung babae. Arman kemudian menawarkan bantuan kepada Milan untuk mencari wanita tersebut. Dengan perasaan terharu Milan akhirnya menerima bantuan dari Arman untuk bersama-sama mencari wanita selingkuhan tersebut. Setelah pulang ke apartemen, Arman sedang melanjutkan karangan novelnya. Tapi tiba-tiba Jack dan Belle datang. Arman kemudian menegur Jack dan ingin berbicara dengannya. Namun Belle melarang Arman mengganggu Jack dikarenakan Jack sekarang adalah tamu istimewa Belle. Ia juga mengatakan kepada Arman, untuk jangan lagi mengganggu dan mencampuri urusan Belle. Kemudian di hadapan ayahnya, dengan terang-terangan Belle mengajak Jack ke dalam kamar. Ia lalu mengajak Jack untuk endehoy, namun Jack merasa ragu, karena Arman sedang berada di luar kamar, tapi Belle mencoba untuk meyakinkan Jack agar tidak takut lagi kepada Arman. Sementara itu, Arman rupanya telah menyimpan alat penyadap di kamar Belle, sehingga Arman bisa mendengar aktivitas Jack dan Belle dari meja kerjanya. Ketika Jack baru saja akan keluar dari apartemen Arman, di situ ternyata sudah ada Mylen, yang mana pada saat itu Mylen langsung memukul wajah Jack, karena merasa Jack telah berselingkuh bersama Belle, hingga terjadilah keributan antara Jack dan Mylen. Putangin na mo, Jack! Putangin na ba? Please stay away from my husband! Arman yang mendengar keributan itu, segera keluar dan menenangkan Mylen, yang mana pada saat itu ia berkata bahwa Belle sedang tidak ada di dalam, lalu Arman memberikan sebuah buku kepada Jack, untuk menutupi seolah-olah dia yang baru saja bersama Jack. Setelah keributan itu, Mylen datang kembali ke apartemen Arman, yang mana tujuannya ke sana untuk meminta maaf, karena telah menyebabkan keributan dan juga tuduhan yang bukan-bukan kepada putrinya, yang mana keributan tadi itu dipicu oleh api kecemburuan. Kemudian Arman membawakan sebotol amer untuk diminum bersama, namun Mylen yang saat ini sedang stres dan mencoba untuk menenangkan diri, terlalu banyak minum yang pada akhirnya mabuk dan tertidur di sofa. Arman yang melihat tubuh Mylen tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, dia langsung menggerayangi bagian tubuh Mylen yang bohai tersebut. Setelah itu Belle yang keluar dari dalam kamar, menyuruh Arman untuk mengantarkan Mylen pulang ke apartemennya. Di sana Arman bertemu dengan Jack, yang mana pada saat itu Arman mengatakan, apakah Jack sudah bosan dengan paha mulus yang dimiliki oleh istrinya. Napagsawaan mo na yata itong mga... Jack yang merasa emosi dengan perilaku Arman terhadap istrinya, mencoba untuk melampiaskan amarahnya dengan berolahraga, yang mana pada saat itu Arman hampir saja tertabrak oleh sebuah taksi. Sementara itu, Belle dan Arman yang berada di apartemen sedang berdiskusi, yang mana percakapan mereka itu cukup membingungkan, di mana saat Belle mengatakan kepada Arman, bahwa dia sudah bosan bersama Jack, Arman kemudian meminta Belle agar bisa bersabar sedikit lagi dengan Jack, kemudian Belle berkata, bahwa di saat ini dia ingin sesuatu yang baru yang belum pernah ia alami. Arman kemudian berkata, bahwa ia mempunyai murid yang dibesarkan di Amerika,
yang mana si murid tersebut jauh lebih muda usianya dari Jack, dan dia sedang mencari seorang guru yang bisa mengajarinya bahasa Filipina. Tentu saja itu membuat Belle merasa sangat bahagia. Belle akan dengan senang hati mengajarinya bahasa Filipina sekaligus ingin endehoy dengan murid tersebut. Konting pasensya na lang kay Jake. Puro mo na lang ba ako dito? Setelah berdiskusi, Arman dan Belle langsung endohoy dan bermantap-mantap sepanjang malam. Sampai di sini, saya awalnya bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, tapi semua akan ada jawabannya di akhir film. Pada keesokan harinya, Jack yang masih merasa sakit hati, menyuruh seorang sopir taksi untuk menghabisi Arman, yang mana di saat itu juga Jack dan Belle menyaksikan Arman yang tertabrak sebuah taksi hingga tewas. Melihat hal itu, Belle kemudian segera berlari menghampiri Arman yang sudah meninggal. Scene kemudian berpindah di sebuah rumah duka yang sedang melangsungkan upacara meninggalnya Arman, yang mana di saat itu Jack dan Mylen terlihat datang bersama. Tak lama kemudian Jack melihat Belle yang didampingi oleh seorang pria muda dan tampan sedang mengobrol dengan seorang pendeta. Melihat kedekatan mereka berdua, Jack menjadi cemburu. Kemudian Jack berpamitan kepada Milan untuk pergi ke toilet. Namun bukannya pergi ke toilet, Jack justru masuk ke dalam apartemen Arman, yang mana pada saat itu Jack melihat sebuah foto yang sangat mengejutkan, yaitu foto pernikahan Arman dan Belle. Ternyata selama ini Arman dan Belle bukanlah seorang ayah dan anak, melainkan sepasang suami istri. Setelah Arman telah tiada, Belle pun tiba-tiba menghilang bak di telan bumi. Jack yang merasa kehilangan terus saja mencari keberadaannya, namun Belle tak kunjung ditemukan sehingga membuat Jack galau dan frustasi. Sementara itu, Mylen mendapat sebuah paket dari seseorang, yang mana setelah Mylen membuka paket tersebut, ternyata itu adalah novel hasil karya dari Arman. Setelah membaca isi dari novel itu, Mylen terkejut, karena isi dalam novel itu menceritakan tentang ketidakharmonisan hubungannya dengan Jack, yang mana di situ juga diceritakan tentang perselingkuhan antara Jack dan Belle. Sampai di sini bisa kita simpulkan, bahwa Arman sengaja menyuruh Belle untuk menjalin hubungan dengan Jack, agar Arman bisa menciptakan sebuah novel dari kisah konspirasi nyata itu. Ibang babae si Jake. Anong gagawin mo? Enjoy sa sex. Setelah membaca isi novel itu, emosi Mylen tidak terbendung lagi, hingga pada akhirnya Jack dan Mylen kembali bertengkar. Di ba kayo sakitan yan, ha? Gagawin ko sa sarili ko! Puta! Tangina mo! Namun naasnya pada saat Jack memukul Mylen, Mylen terjatuh tepat di atas meja kaca yang ada di ruangan itu, yang mana pecahan kaca itu tertusuk di tubuh Mylen, sehingga membuat Mylen tewas. Akibat kematian Mylen, Jack pun ditangkap oleh pihak berwajib, yang mana pada saat Jack digiring oleh polisi, di situ terlihat Belle bersama si pemuda tampan. Tamat. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen.